Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas sejarah perkembangan fikih Islam pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berlangsung dari tahun 13 hingga 23 Hijrah atau 634 sampai 644 Masehi. Pada masa Umar adalah masa periode emas perluasan wilayah Islam. Namun, ada dinamika luar biasa dalam pembentukan hukum fikih. Umar dikenal sebagai tokoh khalifah yang sangat inovatif dan ijtihad, tidak sekedar meniru fatwa Rasulullah atau Abu Bakar, tetapi mengembangkan metode dan penetapan hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dalam video ini kami akan membahas metode ijtihad Umar, kasus-kasus fikih penting, kebijakan inovatif, dan serta pengaruh terhadap perkembangan fikih hingga saat ini. Umar bin Khattab menggunakan beberapa metode ijtihad sebagai berikut. Pertama, ar-ra'yu atau rasional. Beliau menggunakan akal sehat, tidak terpatok atau terkunci dengan satu hal apapun. Kedua, maslahah mursalah. Mengutamakan kemaslahatan umum seperti tidak membagi tanah rampasan agar tetap menjadi milik negara. Yang ketiga adalah sad al-zariyah, mencegah hal yang bisa mengarah pada keharaman, misalnya melarang jual khamr. Yang keempat, musyawarah, mengambil keputusan melalui diskusi dengan sahabat-sahabat yang senior. Intinya, ijtihad Umar bersifat fleksibel, realistis, dan fokus pada kemaslahatan umatnya. Kalau kita bicara tentang fleksibilitas hukum dalam Islam, salah satu tokoh yang paling sering dijadikan contoh adalah Umar bin Khattab. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang berani berijtihad, bahkan dalam situasi yang tidak sederhana. Contoh pertama adalah saat penaklukan Irak. Ketika itu, banyak sahabat mengusulkan agar tanah hasil perang dibagikan kepada para tentara. Seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, namun Umar mengambil keputusan berbeda. Ia tidak membagikan tanah tersebut, melainkan menjadikannya milik negara dan tetap dikelola oleh penduduk setempat dengan sistem pajak. Tujuannya jelas, menjaga kesejahteraan jangka panjang, bukan hanya keuntungan sesaat. Contoh kedua adalah masalah kalalah, yaitu warisan bagi orang yang meninggal tanpa anak dan orang tua. Umar sempat merasa ragu, bahkan mengatakan bahwa ia malu jika tidak memahami persoalan ini. Namun, akhirnya ia beristihad dan menetapkan pembagian warisan untuk saudara-saudara pewaris, yang kemudian sejalan dengan ayat Al-Quran. Contoh ketiga, Umar juga pernah melarang praktik haji tamatu. Meskipun sebelumnya diperbolehkan, ia khawatir umat akan lebih memilih umroh dan meninggalkan esensi ibadah haji. Keputusan ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya melihat hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya. Yang terakhir, saat terjadi pacaklik hebat, Umar tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri makanan. Ia memahami bahwa dalam kondisi darurat, tindakan tersebut bukan semata kejahatan, melainkan karena kebutuhan. Dari semua ini, kita bisa melihat bahwa ijtihad Umar bukan sekadar perubahan hukum, tetapi bentuk pemahaman mendalam bahwa syariat harus membawa keadilan, kemaslahatan, dan relevansi dalam setiap kondisi. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kebijakan inovatif Umar dalam bidang hukum. Selain ijtihad dalam kasus spesifik, Umar juga melakukan reformasi struktural yang sangat mempengaruhi perkembangan fikih. Yang pertama adalah pembentukan lembaga peradilan atau al-qadi. Umar adalah khalifah pertama yang mengangkat hakim profesional yang terpisah dari eksekutif. Beliau mengangkat Abu Darda di Madinah, Syurai di Kufah, dan lainnya. Ini adalah permulaan sistem peradilan Islam yang independen. Umar juga membangun sistem baitul mal atau administrasi keuangan negara yang terstruktur. Ini meliputi sumber pendapatan, pengeluaran. Ini mempengaruhi fikih muamalah tentang pengelolaan harta publik. Umar juga menetapkan kalender Hijriyah sebagai sistem penanggalan Islam. Ini penting untuk penentuan ibadah yang terkait waktu seperti puasa, haji, zakat, dan lain-lainnya. Umar pun juga mengangkat muhtasib atau petugas pasar yang mengawasi praktik jual beli agar tidak ada kecurangan. Ini menjadi cikal bakal fikih hizbah. Dan yang terakhir, Umar juga membatasi poligami bagi pejabat agar mereka tidak menyia-nyiakan tugas publik. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dapat membatasi kebolehan tekstual demi kemaslahatan yang lebih besar. Apa pengaruh masa Umar terhadap perkembangan fikih setelahnya? Pertama, metode ijtihad Umar menjadi rujukan bagi para mujtahid. Imam Abu Hanifah banyak menggunakan ra'yu dan maslahah yang dipelopori oleh Umar. Imam Maliki juga banyak menggunakan fatwa-fatwa Umar yang digunakannya sebagai salah satu sumber hukum Madinah. Yang kedua, kebijakan Umar seperti pertahanan Irak menjadi konsep bagi tanah negara, art al-usriyah versus art al-khawarijiyah yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. 3. Lembaga peradilan yang dirintis Umar terus berkembang hingga menjadi sistem peradilan yang matang pada masa Abbasiyah. Kesimpulannya adalah, Umar bin Khattab adalah periode penting dalam sejarah fikih Islam. Beliau menunjukkan bahwa hukum Islam itu fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip wahyu. Dinamika ijtihad di masa Umar menjadi fondasi bagi berkembangnya fikih di masa tabi'in, imam mujtahid, hingga era modern saat ini. Hadis riwayat Bukhari mengatakan, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Demikian dari kelompok 2 tentang dinamika jurisprudensi pada masa Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kekayaan sejarah hukum Islam. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut daftar referensinya.